Perkenalkan, nama saya Iva Naim Asmara dari kelas Ilmu Hukum 1 dengan NPM 2110040. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 8, yaitu penyimpangan terhadap kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum sebagai patokan atau pedoman memberikan batas-batas pada perilakuan atau sikap tindak. Dalam batas-batas tersebut, masih mungkin ada ruang gerak atau Spielraumte. Jika seseorang melakukan tindakan yang sudah ada patokannya, namun dia keluar dari patokan itu dan masih dalam ruang gerak yang ditoleransi, artinya orang itu melakukan tindak kebijaksanaan. Namun, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang belum ada patokannya, maka dinamakan sebagai tindak kewibawaan. Perilakuan atau sikap tindak di luar batas-batas patokan atau pedoman tersebut dibedakan menjadi pengecualian dan penyelewengan. Pengecualian atau dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan atau pedoman dengan dasar yang sah, itu mengenal dua dasar yang berbeda, yaitu yang pertama ialah pembenaran. Misalnya dalam hukum pidana notesten, umpamanya dua orang terapung di laut dengan sebilah papan. Karena berebut, kemudian salah satu tenggelam. Dan ini dibenarkan, tidak ada yang dipersalahkan dalam hal ini. Lalu, contohnya lagi ialah pelaksanaan hukuman mati oleh seorang algojo. Ini dibenarkan, tidak ada yang dipersalahkan dalam hal ini. Sebagaimana tercantum dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi, tiada boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang. Itulah pengecualian atau dispensasi karena dibenarkan dalam hukum. Kemudian, pengecualian yang kedua adalah bebas kesalahan. Yang contohnya ialah berat lawan atau overmark dalam hukum pidana. Diatur dalam 48 KUHP bahwa tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong berat lawan. Contohnya ialah apabila seorang kasir menyerahkan uang kas oleh karena ditodong dengan senjata api. Kasir seharusnya menjaga uang itu jangan sampai diberikan kepada orang lain yang tidak berhak. Namun karena dia ditodong, maka dia harus membela diri dengan menyerahkan uang itu. Sehingga kasir ini pastinya salah, tapi dibebaskan dari kesalahan. Sehingga di sini ada sebuah kesalahan, yaitu orang yang menodong tadi. Maka orang yang menodonglah yang akan dipidana, bukan kasirnya. Kasir itu tidak dapat disalahkan karena dia melakukan hal tersebut karena ingin menyelamatkan diri dari si penodong. Demikian, bebas kesalahan berarti adalah sebuah kesalahan, namun dibebaskan dari kesalahan itu. Kemudian sebuah penyimpangan yang tidak dikecualikan, yaitu delik. Delik adalah penyimpangan dari patokan atau pedoman yang tidak mempunyai dasar yang sah, sehingga akan mendapatkan sanksi. Sanksi dalam arti luas berbeda dengan sanksi dalam arti sempit. Sanksi dalam arti sempit yaitu hukuman, sedangkan sanksi dalam arti luas ada 3 macam, yaitu yang pertama ialah sanksi sebagai pemulihan keadaan. Dapat dijumpai dalam bidang hukum perdata. Misalnya si A meminjam uang kepada si B, akan tetapi setelah ditagih tidak mau mengembalikannya. Maka, terhadap si A dapat dipaksakan melalui hakim untuk mengembalikan hutangnya itu kepada si B, sehingga uang semula dari si B kembali pulih keadaannya seperti sedia kala. Kemudian, sanksi sebagai pemenuhan keadaan, yang contohnya juga diambil dari bidang hukum perdata, yaitu di mana X berjual beli dengan Y. Setelah Y menyerahkan uangnya, ternyata X tidak menyerahkan barang yang telah dibeli oleh Y tersebut. Dalam hal ini, maka X dapat pula dipaksa untuk menyerahkan barang, sehingga dipenuhilah keadaan Y sebagai pemilik barang tersebut. Apabila si Y menuntut kembali uangnya, maka terjadilah pemulihan keadaan.
penagihan pajak yang berlebihan. Lalu, sanksi sebagai hukuman dalam arti luas, meliputi seluruh lini hukum, baik itu hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata usaha negara. Contoh sanksi dalam hukum perdata, yaitu sanksinya adalah sebuah ganti rugi tambahan, yang seringkali digandengkan dengan sanksi pemulihan keadaan atau pemenuhan keadaan. Umpamanya, si X sudah menyerahkan uang kepada Y untuk pembelian barangnya yang tidak juga mau diserahkan. Maka, Y dapat menuntut pemenuhan keadaan yang ditambah dengan ganti rugi tambahan. Kemudian contoh dalam hukum tata usaha negara, yaitu berupa pemecatan dari jabatan terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan SIM, dan lain-lain. Sanksi ini disebut administratif maatregel. Kemudian contoh dalam hukum pidana, seperti yang tidak asing lagi disebut hukuman. Namun, dalam hal ini lebih baik dinamakan hukuman pidana. Hukuman dalam arti sempit ini dimaksudkan sebagai siksaan yang dibedakan menjadi dua, yaitu siksaan real atau material dan siksaan ideal atau moral. Siksaan real atau material misalnya adalah hukuman mati, hukuman denda, penyitaan barang, dan seterusnya. Lalu siksaan ideal atau moral misalnya adalah pengumuman keputusan hakim, pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan sebuah kaidah itu ternyata bisa disimpangi, bisa dibenarkan, dan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.